Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Reza. Di video kali ini saya akan bahas tentang beberapa macam hosting. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu hosting, bisa cek di profil saya dan cek video yang bahas tentang gimana cara kerja internet. Di sana saya bahas tentang apa itu hosting. Oke, teman-teman, prinsipnya hosting itu sebetulnya adalah menyewakan beberapa sumber daya. Ada paling tidak 3 sumber daya yang disewakan. Yang pertama itu adalah prosesor atau biasa kita sebut CPU, Central Processing Unit, ya. Yang kedua itu adalah RAM atau Random Access Memory. Itu ada jadi RAM itu fungsinya untuk multitasking, CPU itu untuk menyelesaikan tas-tasnya. Dan yang ketiga itu ada yang namanya storage. Oke. Nah, yang keempat ini sebetulnya kalau di Indonesia itu opsional. Kalau di luar mungkin dihitung. Itu ada yang namanya bandwidth, ya. Bandwidth ini kayak kuota internet lah. Tapi paling tidak, kalau di Indonesia itu ada 3 hal yang selalu dihitung. Biasanya kalau bandwidth gratis. Jenis-jenis hosting ini sebetulnya hanya mempermainkan atau mengotak-atik keempat hal ini. Yang paling sering mudah ditemui dan harganya paling murah. Yang pertama itu ada yang namanya share hosting. Ini terlepas apakah aplikasinya atau implementasinya menggunakan cPanel atau yang lainnya. Karena kedua ini sebetulnya hanya aplikasinya aja gitu. Prinsipnya mereka tuh ya share. Artinya share itu apa? Ada yang mereka share. Biasanya storage-nya ini sudah fix gitu ya. Jadi misalnya sewa gitu. Sewa per bulan atau per tahun dapatnya 1 giga. Nah, artinya storage-nya sudah di float 1 giga buat satu account. Nah, yang di-sharing itu adalah CPU dan RAM. Misalnya berapa CPU di-sharing ke berapa account, RAM-nya di-sharing ke berapa account. Nah, ini yang paling murah yang shared hosting. Buat teman-teman mungkin masih fase development, pengembangan, atau coba-coba, atau starting gitu ya. Ini cocok untuk di shared hosting. Setelahnya apa? Setelahnya adalah dedicated. Dedicated ini saya kelompokkan, ini sebetulnya masih bisa di cPanel atau pakai panel lain gitu. Bedanya dengan shared hosting, yang dikunci itu bukan cuma storage, tapi biasanya paket-paket hosting yang punya dedicated, CPU dan RAM-nya itu dikunci. Misalnya RAM-nya buat account A yang paketnya dedicated itu 1 giga. Ya udah 1 giga itu nggak akan pernah dijual atau dipakai ke user lain gitu. Nah, kalau CPU mungkin itu masih bisa di-sharing karena RAM dan storage ini nggak bisa di-sharing, teman-teman. Karena sifatnya itu ya sudah dialokasikan. Beda dengan CPU. Kalau CPU ini masih bisa di-share. Setelah dedicated ini ada yang namanya VPS. VPS. Dan turunan-turunannya. Di sini tuh ada VDS, ya, ada cloud, ada yang sekarang tuh yang paling baru tuh pakai apa? NVMe. Tapi pada dasarnya prinsipnya VPS ini adalah ngefloat semua ini, teman-teman, ya. CPU-nya udah diminta misalnya pakainya 2 vCPU, RAM-nya berapa giga, storage-nya berapa giga, bandwidth-nya dapat berapa per bulan kalau misalkan ada batasan. Cuman biasanya tidak dilengkapi dengan panel gitu. Jadi seperti teman-teman dikasih operating system, dikasih komputer virtual, silahkan di setup sendiri. VPS biasanya dipakai untuk OS Linux. Jadi biasanya ini adalah Linux. Bisa nggak Windows? Bisa, tapi di lapangan namanya bukan VPS biasanya. Biasanya adalah RDP. Nanti kalau misalnya mau pakai Windows Server, nanti akan dapat RDP. RDP itu sebetulnya sebuah protokol, sebuah aplikasi ya. RDP itu kan Remote Desktop Protocol atau Remote Desktop Program ya. Nah, saya P-nya itu apa tuh, program atau protokol? Ya, silahkan nanti bantu saya di kolom komentar. Intinya, RDP ini ngeremote komputer di jauh. Dan VPS ini kan kepanjangannya kan Virtual Private Server. Jadi sebetulnya ya komputer juga, tapi secara virtual. Begitu teman-teman. Setelah VPS, dedicated atau apalagi bare metal, banyak sekali istilah-istilahnya, tapi intinya teman-teman, dedicated atau bare metal ini kita sewa satu server itu ya komputer fisik, satu komputer fisik, sama seperti ini. Nah, bedanya kalau di VPS CPU ini adalah CPU virtual. Seperti yang tadi saya bilang, yang namanya CPU ini masih bisa dioptimasi menggunakan teknik virtualisasi. Jadi mungkin CPU real time-nya atau yang fisiknya itu mungkin ada 16, tapi begitu dimasukin ke VPS,
bisa di-sharing itu 16 tuh bisa dipakai oleh berapa komputer. Itu masih bisa di-tweak lah ya, masih bisa dioptimasi. Nah, bedanya kalau pakai dedicated atau bare metal, CPU ini adalah CPU fisik. Kalau CPU fisiknya ini punya kecepatan misalnya 3 GHz dengan 6 core 12 thread, ya itu yang teman-teman dapat dan tanpa virtualisasi. Ini pun sama. Ini pun apakah nanti mau diinstal Linux itu bisa, diinstal Windows pun nanti jadinya RDP itu bisa. Gitu ya, teman-teman. Yang berikutnya ada yang namanya colocation. Colocation ini mirip seperti dedicated atau bare metal, tapi hardware-nya kita nggak sewa. Hardware-nya punya kita gitu. Nanti mungkin teman-teman di satu fase bisnis teman-teman, apalagi yang fokusnya di jualan online, akan menemukan titik di mana harus pindah dari VPS atau dari dedicated ke colocations karena banyak hal lah ya. Nanti saya bahas di video selanjutnya. Intinya colocation ini adalah kita punya server sendiri, kita titip di data center yang internetnya nyala 24 jam, listriknya nyala 24 jam. Oh iya, data center pun itu ada beberapa tier ya. Ada tier 3, tier 4 yang membedakan itu ada dari backup internet, dari listrik, dan lain-lain. Nanti mungkin saya bahas lebih jauh. Tentu yang saya bahas ini adalah hal-hal teknis yang business owner seperti Anda ini perlu tahu, teman-teman. Ini berhubungan dengan optimalisasi cost operasional gitu ya. Jadi juga jangan cuman bangunan atau aktivitas fisik yang terlihat yang dioptimasi, tapi aktivitas digital pun, apalagi teman-teman udah go digital, hal-hal seperti ini tuh harus melek. Oke, saya lanjutin. Jadi kurang lebih ada 1 2 3 4 5 jenis-jenis hosting ya. Terlepas teman-teman nanti di lapangan atau di pasaran, ini nama-namanya beda-beda, tapi paling tidak kurang lebih ini seperti ini ya, jenis-jenis hosting yang ada di Indonesia ataupun di dunia ini. Paling video ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Kalau misalkan teman-teman ada yang bingung, bisa tanyakan di kolom komentar, atau misalnya mau ngobrol lain atau punya masukan untuk bahas-bahas yang lain, silahkan masukin di kolom komentar. Saya Reza, undur diri dan selamat beraktivitas.